Sudah isi presensi semuanya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ya, hari ini kita masuk di pekan yang keempat. Ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang percabangan. Percabangan itu kalau di Python pakai if else ya. If else. Ada percabangan berantai, ada percabangan bersarang. Nah, pekan ini kita akan belajar tentang kasus pengulangan. Ya. Nanti setelah hari Kamis akan ada tugas yang kedua. Tugasnya tentang percabangan dan pengulangan. Oke, tujuan dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama, lebih tepatnya untuk perkuliahan pekan ini, ya. Yang pertama agar mahasiswa mampu memahami jenis-jenis pengulangan yang ada di Python terutama, ya, dan penggunaannya, serta memahami komponen-komponen dalam pengulangan. Tujuan yang kedua adalah supaya mahasiswa dapat menggunakan notasi pengulangan dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya mahasiswa dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan dengan tepat ya dalam menyelesaikan beberapa persoalan sederhana yang diberikan. Nanti tujuan lebih umumnya supaya kalian bisa menyelesaikan persoalan yang memuat pengulangan. Simpelnya begitu. Nah, sebelum materi dimulai, saya mau ajak kalian untuk mengingat lagu ini. Harus. Kalian masih ingat dengan lagu ini? Gitaran? Ya, masih ingat dengan lagu itu? Ingat, Pak. Masih, Pak. Ingat, Pak. Masih ya? Coba, kalau misalkan kalian saya minta untuk membuat program yang tujuannya untuk menuliskan lirik dari lagu tersebut, kira-kira akan seperti apa? Kalau dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin, kira-kira programnya akan seperti apa? Bisa pakai if itu, Pak, kalau yang minggu kemarin. Pakai if gimana coba? Kalau pakai if
if anak ayam berapa, Kemudian outputnya print anak ayam yang dimasukkan. Kalau misal pakai pengulangan bisa pakai itu Pak, while atau for loop itu Pak. oke. Sekarang asumsinya kita belum mengetahui tentang apa itu pengulangan. Maka ketika kita diminta untuk menuliskan programnya, ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Ya. Kalau di dalam flowchart programnya kita tulis mulai dari start, kemudian kita tentukan dulu di awal jumlahnya 4. Kemudian liriknya, anak ayam turunlah sebanyak jumlah, mati 1 tinggallah jumlahnya dikurangi 1. Berarti mati 1 tinggallah jumlah yang sudah berkurang 1. Prosesnya kita ulang lagi. Anak ayam turunlah, tadi kan 4 ya. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3 karena jumlahnya dikurangi 1. Kemudian balik lagi liriknya, anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2 karena dikurangi 1 di sini. Output jumlahnya jadi 2. Kemudian lagi, anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1 karena sudah dikurangi 1 ya jumlahnya. Anak ayam turunlah 1, baru ganti, mati 1 tinggal induknya. Kalau kita perhatikan di sini ya, proses ini mereka sama nggak? Sama, Pak. Sama ya? Pak. Pak. Yang ini sama persis dengan ini, sama persis dengan ini. Cuman kalau kita tulis satu-satu kodenya, maka programnya akan jadi kepanjangan ya. Nah, kira-kira dari sini tahu nggak pengulangan itu seperti apa di dalam pemrograman? Kira-kira pengulangan itu seperti apa? Ya nggak apa-apa, jawabannya salah juga nggak apa-apa. Kalau jawabannya benar lebih baik. Kira-kira pengulangan itu seperti apa? Mempermudah output program yang sama Pak. Mempermudah output, mungkin. Ada yang lain? Ada yang lain nggak kira-kira? Merangkum beberapa beberapa program untuk menjadi satu, Pak. Ngeringkas itu, Pak. Bisa jadi. Kalau dilihat dari sini, idenya adalah kita punya beberapa baris kode ya, yang sebenarnya itu hanya diulang-ulang. Nah, ini sebenarnya kita bisa jadikan satu kodenya. Yang pasti di sini ada inisiasi kode. Ini inisiasinya adalah jumlahnya 4. Kemudian ada syarat keluar dari kode itu, yaitu keluar kalau jumlahnya sudah 1. Karena ketika dikurangi 1 lagi, nilainya jadi 0, ya kan? Untuk di kode ini seperti itu kira-kira. Jadi apa itu pengulangan?
Pengulangan itu pada dasarnya kalau kita gambarkan sebagai apa namanya, flowchart, bisa dilihat di sebelah kanan yang flowchart warna hijau ya. Kita punya kondisi, kemudian kita punya pernyataan. Jadi kalau misalkan kondisinya dipenuhi, maka kita melakukan sesuatu, bisa cuma satu, bisa beberapa ya. Bisa proses, bisa input atau output, bisa gabungan dari input output. Bahkan di dalam sini bisa ada seleksi lagi. Setelah statement-nya dijalankan, maka kita kembali ke proses mengecek kondisi lagi. Jadi kalau di sini kira-kira kondisinya apa? Kondisi pengulangannya. Jumlah anak ayam, Pak. Jumlah anak ayamnya berapa kondisinya? Supaya pengulangannya dijalanin. Tiga, dua, satu. Berarti Di bawah berarti jumlah anak ayamnya Kurang dari info. lebih dari atau sama dengan 1 ya. Karena kalau masih lebih dari atau sama dengan 1 dia di jalan, ya kan? Di sini kan 4, karena lebih dari sama dengan 1 jalan. Dikurang 1 berarti jadi 3, masih lebih dari sama dengan 1, maka yang ini jalan. Dikurangi 1 lagi jadi 2, jalan lagi. Baru setelah jumlahnya 1, dia keluar. Oh berarti selama jumlahnya lebih dari 1 kita menjalankan program ini. Kalau jumlahnya udah sama dengan 1 kita keluar dari pengulangan. Jadi statement ini ya, kalau kita kembali ke sini, statement itu diisi oleh set kode ini. Ya, yang saya kasih kotak hijau. Baru kalau kondisinya tidak dipenuhi, ya, kondisinya sudah tidak dipenuhi berarti jumlahnya sudah sama dengan 1. Dia baru tidak keluar baru ke yang ini, yang di luar kotak merah. Jadi pada dasarnya apa itu pengulangan? Kita mengulang suatu proses beberapa kali, ya. Nah, ketika kita punya statement, ya, statement ini bisa satu, bisa beberapa, ya, bisa beberapa proses, ya. Seperti di sini kan ada beberapa proses. Output anak ayam turunlah, output jumlah, output mati 1 tinggallah, terus proses jumlahnya dikurangi 1, output jumlah. Ini set perintah ya di dalam pengulangan itu. Nah, kalau sudah selesai satu set, maka kita kembali ke menanyakan kondisinya. Pada dasarnya pengulangan seperti itu. Ya. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada yang bisa memberi contoh ke saya kira-kira proses yang proses yang memerlukan pengulangan di dalam misalkan di prodi kimia, proses kimia yang memerlukan pengulangan apa contohnya? Coba kira-kira seperti praktikum gitu, Pak. apa? Pas praktikum, proses praktikum. Ya, misalkan oke, proses praktikum ya, saya coba gambarkan.
Misalkan saya mulai algoritmanya nih, start. Terus kita lakukan eksperimen. Ya. Terus kita cek apakah berhasil. Misalkan apakah eksperimen kita gagal gitu misalkan ya. Kalau gagal, kita lakukan eksperimen lagi. Baru kalau sudah berhasil, kan berarti gagalnya jawabannya no. Kalau sudah berhasil, tulis laporan misalkan. Contoh kalau kita riset ya, di kimia, kita pasti memulai paling tidak satu eksperimen ya. Terus kalau gagal, kita ulangi lagi eksperimennya. Kita cek lagi apakah dia gagal, ulangi lagi eksperimennya, dan seterusnya sampai, oh kalau sudah berhasil baru kita keluar tulis laporan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, tentang pengulangan di dalam Python ya. Pengulangan atau looping itu terdiri dari setidaknya ada kondisi dan ada body of loop ya. Apa itu conditional statement? Yaitu logika, ekspresi logika untuk memeriksa apakah kita harus mengulangi prosesnya lagi. Kemudian apa itu body of loop? Body of loop itu set kode yang kita jalankan ketika kondisinya terpenuhi. Contohnya, kalau misalkan contoh di gambar yang di atas ini ya, kita punya kondisi mengecek apakah eksperimen kita gagal. Kalau terpenuhi, berarti kan kalau ya, kalau gagal, maka kita punya set kode yaitu untuk melakukan eksperimen lagi. Baru kita cek lagi, dan seterusnya sampai keluar. Setidaknya untuk pengulangan ada dua ini. Nah, dalam Python sendiri ada dua tipe pengulangan. Yang pertama while, yang kedua for. Contohnya seperti apa? Setelah ini kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sekarang kita ke while loop dulu ya. Apa itu while loop di di Python ya? Pengulangan pakai while. Apa itu? Contohnya seperti ini ya. While kondisinya apa? Kalau dipenuhi ini harusnya ada titik 2 ya. Seperti if ya. Kalau kondisinya dipenuhi. While kondisinya dipenuhi, maka kita melakukan semua baris yang warna hijau. Baru kalau kondisinya sudah tidak dipenuhi, baru kita keluar ke bagian yang sini ya. Kalau diperhatikan lagi ya, yang harus diperhatikan adalah kalau keluar berarti kita membuat kode lagi di indentasi yang sejajar dengan program utamanya. Seperti ketika kita belajar menggunakan if kemarin ya. Set kode yang dikerjakan kalau dalam pengulangannya itu selalu ada indentasi ke dalam seperti ini.
ke kanan sedikit. Jadi prosesnya adalah while, kemudian kondisinya apa, ya. Kalau kondisinya dipenuhi, kita mengerjakan yang hijau ini, kemudian kita balik lagi, cek lagi kondisinya. Apakah kondisinya dipenuhi atau tidak. Kalau masih dipenuhi berarti kita menjalankan yang warna hijau lagi. Dan seterusnya sampai kondisinya tidak dipenuhi. Kalau sudah kondisinya tidak dipenuhi, atau nilai kebenaran dari kondisinya adalah false atau salah, maka kita keluar dari looping. Ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita punya ekspresi, kalau benar kita punya proses. Proses ini bisa proses saja, bisa input, bisa output, bisa gabungan dari dua atau gabungan dari ketiganya. Baru kalau false, kita keluar dari pengulangan itu. Ya. Untuk while loop, ada pertanyaan kira-kira? Kak, mau tanya. Ya, Berarti silakan. kondisi yang dimaksudkan di situ question ya, Pak? Kondisi ini kondisi yang dimaksudkan di sini seperti ketika kita belajar if else kemarin, ya. Bisa pakai yang pasti kondisi ini logika matematika ya. Bisa pakai sama dengan 2 kali, atau tidak sama dengan, atau kurang dari, atau lebih dari, atau macam-macam. Ada contohnya nggak? Oke. Kalau gitu gini, kita coba membuat, kan kita sudah tahu nih while loop ini seperti apa. Kita coba membuat kode ini dalam Python menggunakan while loop. Coba perhatikan. Ketika kita mulai dengan jumlah sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke pengulangan. Pengulangannya adalah while apa di sini? Tadi kita sudah bahas, kira-kira kondisinya apa? While jumlah, Pak. Jumlah apa? Jumlah sama dengan Lebih dari sama dengan. Lebih dari 1 ya. Titik 2, baru kita menjalankan print. Anak ayam turunlah sebanyak jumlah kemudian mati 1. Begini aja. Mati 1 tinggallah berapa? Belum ya. Prosesnya adalah output anak ayam turunlah, output jumlahnya, kemudian output mati 1 tinggallah. Kemudian kita kurangi dulu jumlahnya. Jumlahnya berkurang 1 ya. Jumlah sama dengan jumlah min 1.
Kita print jumlah. Oke, ya. Anak ayam turunlah, jumlah kita sudah cetak, kemudian mati 1 tinggallah kita sudah cetak, jumlahnya kita kurangi 1, ya, kemudian kita cetak jumlah. Kalau sudah berarti kita keluar. Kalau keluar jangan lupa kita harus kembali ke indentasi yang awal, ya. Baru di sini kita cetak lagi, anak ayam turunlah sebanyak jumlah. Kemudian mati 1 tinggal induknya. Baru kita print yang selanjutnya. Yang ini di luar looping ya, proses ini. Kalau kita jalankan kode ini, maka munculnya ya, kelihatan ya. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Kalau sudah, ini kan yang diulang-ulang yang di atas ya. Sampai sini. Sampai sini ini yang diulang-ulang ya. Berarti ini bagian ini yang diulang-ulang tadi. Kalau sudah, karena sudah sama dengan 1 jumlahnya, maka kita keluar. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Liriknya berubah. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak, yang N sama dengan itu untuk apa, Pak? Ini. Ini Iya, Pak. N sama dengan ini maksudnya adalah, oke. Kalau kita melakukan print ya, seperti yang di sini, contohnya. Di sini. Ya. Kalau kita melakukan print, ketika kita mencetak, setelah itu perintah setelahnya pasti akan turun ke bawah. Turun ke bawah ke baris baru. Tapi di sini, ini maksud saya pengen buat supaya dia muncul di akhir, dia kursornya tidak turun ke bawah. Jadi di akhir, setelah kalimat ini, dia adalah spasi, bukan enter. Kalau dilihat di sini, setelah mati 1 tinggallah ini ada spasi di sini 1. Bagaimana kalau ini saya hilangkan? Maksudnya spasinya saya hilangkan gitu ya. Maka kodenya yang Tiganya ke bawah. Kodenya yang berjalan dia tanpa spasi. Ya. Tapi kalau N-nya saya hilangkan gini, maka dia angkanya setelah mati 1 tinggallah itu selalu muncul di bawahnya. Nih. Ya. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih mempelajari ini, makanya saya cuman pengen memberikan contoh saja di sini. Ada yang lain lagi?
Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Oke. Sekarang sebenarnya pada dasarnya ya, tadi kan kalau misalkan saya tidak memberikan n, dia pasti turun ke bawah ya. Jadi pada dasarnya nilai default dari n ini adalah backslash n. Backslash n ini artinya enter. Kalau saya pakai backslash n, kalau saya jalankan programnya, dia akan lupa enter. Jadi kalau mau tulis n sama dengan backslash n ini sebenarnya nggak perlu ditulis karena itu sudah nilai default. Oke, kalau gitu saya kembali ke slide ya. Jadi kita sudah sampai sini. Nah, sekarang bagaimana while loop bekerja? While loop itu bekerja dengan pasti di awal mengecek apakah kondisinya dipenuhi atau tidak. Jadi ketika kita masuk ke looping ya, kita selalu cek dulu apakah kondisinya dipenuhi atau tidak. Kalau kondisinya dipenuhi, ya, maka set kode yang ada di dalam body of while loop-nya itu dikerjakan. Setelah itu kita kembali ke mengecek kondisi lagi. Proses ini berulang terus ya sampai kondisi dari kondisi yang kita pasang di kode kita itu bernilai salah. Ketika kondisinya sudah bernilai salah, maka kita keluar dari looping, kita ke kode berikutnya. Kalau kita lihat di kode ini tadi ya, kita punya while, kondisinya ini, ya. Kemudian ini body of loop-nya. Ya. Jadi body of loop-nya itu semua yang indentasinya sama. Kalau misalkan kondisinya sudah tidak dipenuhi, maka kita keluar. Keluarnya dengan cara apa? Kalau di Python kita kembali ke indentasi awal, ya. Jadi sejajar dengan while lagi, baru kita menulis kode setelahnya. Itu untuk di Python. Kita ambil contoh lagi. Contohnya di sini awal kita punya teks itu sesuatu yang tidak ada isinya, ya. String tapi tidak ada isinya. Ketika teks tidak sama dengan board atau di sini ini ya, maka kita selalu menanyakan, meminta input tentang bagaimana yang kita rasakan saat ini. Ketika kita jalankan kodenya, ya, how do you feel? Kita input happy. Maka karena belum sama dengan board, karena dia masih tidak sama dengan board, dia programnya akan menanyakan lagi, bagaimana perasaanmu? Excited. Belum sama nih. Tanya lagi, bagaimana? Great. Kemudian ternyata masih belum sama. Berarti tanya lagi. Baru setelah kita input board, dia keluar dari pengulangan. Di sini kebetulan programnya hanya sampai sini, berarti programnya selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Ya, silakan. Kalau raw input itu
raw itu tuh apa ya? Oke, raw input ini sebenarnya biar saya pakai juga ya. Jadi saya harus cari tahu dulu Python raw input. Oh, bedanya begini. Bedanya adalah ya, kalau raw input ini pasti dibaca sebagai string. Walaupun kita memasukkan angka, dia tipenya pasti string. Tapi kalau kita menggunakan input, Python itu akan mengecek apakah dia tipe datanya integer atau string atau float. Kalau raw input, seperti yang saya katakan tadi, dia pasti dibaca sebagai string tipe datanya. Begitu. Ada pertanyaan? Bapak. Ya. Tapi itu raw input ketika saya coba nggak bisa, Pak. Error. Error. Kalau gitu kalian pakai input saja. Saya tambahkan misalkan ya, set kode di sini ya, di bawah. Baik. Iya, memang tidak membacakan. Oke, raw input not defined. Saya harus cari tahu lagi. Karena setahu saya di Python juga input itu biasanya kalau yang sekarang ya, versi yang baru, input itu pasti membaca sebagai string gitu. Tidak apa-apa, kita pakai input saja di sini ya. Oke. Kalau kita jalankan, how do you feel? Misalkan, selama kita belum memasukkan string board sesuai dengan input yang di sini, dia akan terus jalan ya. Misalkan kita masukin board tapi B-nya besar gitu. Karena dia dibaca sebagai string, dia tetap jalan karena tidak sama ya. Misalkan kita ganti B, O-nya yang kapital, dia tetap jalan kecuali kita pakai ini. Baru programnya berhenti. Ya. Ini sepertinya mungkin di Python 3 sudah tidak ada lagi raw input, jadi langsung pakai input saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang gantian saya yang bertanya ya. Mungkin nggak pengulangan yang kita buat itu dia tidak pernah berhenti? Maksudnya dia akan jalan terus gitu. Mungkin nggak?
Mungkin Pak. Contohnya seperti apa? Itu Pak ketika Contohnya seperti apa? Kok berhenti tadi? itu Pak ketika yang pertama teks itu misal teks sama dengan board, terus di while-nya itu teks sama dengan board, terus outputnya print sama dengan teks, itu bakal ngeprint board terus Pak. Oke, misalkan teks sama dengan sesuatu yang lain ya, bukan ini. Kemudian outputnya hanya print text. Itu boleh. Iya. Atau kita ambil contoh langsung dari yang di atas tadi ya, yang sebelumnya. Yang ini. Ya. Misalkan di sini saya tidak ada pengurangan jumlah. Ya. Ini saya komen, berarti ini program ini tidak dijalankan ya. Maka ketika saya jalankan program ini, dia akan mengulang terus. Kalau seperti ini kira-kira jumlahnya kan nggak berkurang ya. Yang dicetak seperti apa? Misalnya di input 4 terus gitu Pak. Iya. Ya. Jadi jumlahnya akan selalu 4 ya. Kalau kita jalankan contohnya seperti ini. Maka dia tuh jalan terus ya. Bisa dilihat programnya nggak berhenti-berhenti. Kalau nggak berhenti ini berbahaya ya. Kita harus hentikan programnya secara paksa. Kalau dilihat dia nilainya selalu 4. Karena apa? Kira-kira programnya jalan terus kalau di kasus ini. Karena itu Pak, while-nya jumlahnya lebih dari 1 Pak. Karena kondisinya adalah kalau selama jumlahnya lebih dari 1 kita menjalankan ini ya. Oke. Nah, sekarang berarti kira-kira nih catatan untuk while loop. Untuk while loop kita memerlukan apa kira-kira di situ? Batas, Pak. Kita memerlukan syarat berhenti yang tepat ya. Karena kalau syarat berhentinya tidak tepat seperti tadi, maka program akan terus mengulang-ulang perintah yang sama ya. Kalau tadi tidak tepat karena jumlahnya tidak saya update ya. Kalau jumlahnya tidak saya update, maka kondisinya akan selalu dipenuhi. Tapi kalau jumlahnya saya update dengan mengurangi dengan 1, maka dia akan jalan terus. Nah, sekarang kalau misalkan nih saya ganti jumlahnya bukan dikurangi 1 malah naik misalkan. Plus 1. Kira-kira dia akan jalan terus atau berhenti suatu saat? Jalan terus Pak. Karena? Jalan terus, Pak. Karena jumlahnya bertambah. Lebih dari 1. Itu jumlah Ya. lebih dari 1. Karena nilainya tadinya 4 malah naik jadi 5, 6 dan seterusnya ya. Karena naik 1 terus ya. Oke. Jadi kira-kira sudah tahu ya untuk membuat looping ya. Nah. Nih ya. Untuk mengecek apakah while loop kita akan berhenti suatu saat, maka kita harus cek yang pertama, apakah while loop kita memiliki variabel yang berubah nilainya di dalam body of loop ya, yang mana dengan perubahan variabel itu akan menyebabkan suatu saat kondisinya tidak dipenuhi. Seperti di kasus ini ya. Kalau saya pakai ini kondisinya adalah tentang jumlah. Maka di situ saya harus update nilai dari variabel jumlah supaya suatu saat kondisinya tidak dipenuhi, yaitu kondisinya
sudah tidak dipenuhi ketika nilai dari jumlah sama dengan 1 atau lebih kecil. Ya. Kalau misalkan tandanya berubah jadi positif plus, berarti cara update nilai jumlahnya salah. Nah, yang kedua, kita juga bisa menggunakan yang namanya break statement. Apa itu break statement? Apa itu break statement? Misalkan ini saya ganti while true. Jadi anggapannya nilainya true terus. Kemudian saya kasih if jumlah kurang dari sama dengan 1, maka kita keluar. Di sini kita punya yang namanya break statement. Ya. Ini kan berarti kondisinya true terus ya. Berarti anggapannya misalkan kita anggap bahwa kita selalu menjalankan ini. Tapi kita punya syarat nih, punya break statement. Kalau misalkan jumlahnya sudah kurang dari atau sama dengan 1, maka kita break. Kalau kita jalankan kode ini, maka dia sama ya. Di sini jumlahnya sudah sama dengan 1, maka kita keluar dari looping ke program utama. Ini juga bisa menjadi alternatif untuk mengantisipasi infinite loop ya. Mengantisipasi pengulangan yang tidak berhenti. Kita bisa pakai yang namanya break statement. Atau misalkan kita pakai misalkan seperti ini kita pakainya. Kondisi sama dengan true. Jadi while kondisi kalau jumlah sudah kurang dari sama dengan 1, maka kondisi sama dengan false. Ini alternatif lainnya ya. Ini kan kondisi nilainya true ya. Karena dia true berarti kita menjalankan ini, kita ulang-ulang terus sampai kalau misalkan jumlahnya kurang dari sama dengan 1, nilai dari kondisi kita ganti jadi false. Kalau kita jalankan kode ini, hasilnya akan sama. Ketika sudah sama dengan 1, nilai dari kondisi jadi false, maka kita keluar dari pengulangan. Ini alternatif untuk memberikan yang namanya break statement. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mengecek apakah kita punya di dalam looping itu punya sesuatu supaya pengguna itu bisa menginputkan suatu nilai yang menyebabkan loopingnya berhenti. Contohnya di sini ya. Di sini loopingnya berhenti ketika pengguna sudah input kata-kata board dengan B-nya kecil. Dengan semuanya huruf kecil. Seperti itu ya. Jadi selama while loop kita punya salah satu dari 3 ini, maka setidaknya while loop kita tidak akan terjebak dalam yang namanya infinite loop. Sampai sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Belum. Masih mudah ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang looping yang kedua, yaitu for loop. Ya. Apa itu for loop? For loop dalam Python seperti ini. For nama variabelnya, in, ini daftar, bisa daftar bilangan, daftar kata, dan macam-macam. Ini namanya compound data object. Nah, baru kita jalankan. Kita jalankan sesuai dengan nama variabelnya. Ya. Dan menjalankannya sebanyak anggota yang ada di dalam compound data object ini. Baru kalau sudah selesai, keluar dari for loop. Nah, dari sini, ya, kira-kira for loop ini memungkinkan untuk terjebak dalam infinite loop atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, mengapa? Karena di common data object kan udah ada batasnya, Pak. Karena kita sudah pasti menjalankan sebanyak anggota yang ada di dalam compound data object. Ya. Oke, contohnya seperti apa? Nanti dulu contohnya. Gimana cara kerja for loop? Ya. For loop itu cara kerjanya seperti ini. Ada inisialisasi, kalau angka ya. Ada inisialisasi, kemudian baru kita uji apakah kondisinya dipenuhi. Kalau iya, body of loop, kita update statement-nya, baru kita tes lagi. Jadi ada bagian tambahan, yaitu bagian inisialisasi dan update statement. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan for i in range 10, 1, min 1. Range ini apa? Saya langsung contohkan saja ya. Perintah range dalam Python itu akan menunjukkan di sini saja. Misalkan kita mau print range 10, 1, min 1. Ya. Kita jalankan. Kita mau cetak apa itu range 10, 1, min 1. Oh, ternyata kalau kita cetak dia seperti ini. Bisa nggak kalau kita coba? N sama dengan ternyata keluarnya juga sama. Oke, gini aja. Kalau kita kalau saya pakai Visual Studio Code ya, ketika kursor saya ada di atas kata range ya, di sini dia menunjukkan range itu apa? Range itu mulai dari start, stop sampai stop ya. Kemudian tab. Tab ini apa? Langkahnya. Maksudnya langkahnya dia naik atau turun. Misalkan kalau min 1 berarti dia turun 1. Nah, jadi kira-kira kalau range 10, 1, min 1 itu nanti keluarnya akan seperti apa? 10 ke bawah, Pak. Ke bawah selisih? Selisih 1. Oke. Sekarang gini. For i in range 10, 1,
min 1. Yang kita lakukan adalah print I. Kita lihat ya. Kalau kita lihat dia print-nya mulai dari 10, kemudian turun 1 ya, min 1 ya. Turun 1 jadi 9, kemudian turun 1 lagi jadi 8, 7, 6, 5, 4, 3, sampai 2. Ketika 2, turun 1 kan jadi 1. 1 ini kan kondisi berhenti ya. Karena 1 adalah kondisi berhentinya, maka ketika dia nilainya sudah sama dengan 1, kita tidak melakukan apa-apa, kita keluar. Di sini cetaknya hanya sampai 2. Oke. Sudah paham atau sudah bingung tentang range? Paham, Pak. Saya blok ini ya. Saya ingin menuliskan lirik ini. Saya ingin menuliskan lirik ini menggunakan for loop. Saya ingin menggunakan for loop. Maka di sini yang harus saya isi apa? In range jumlah, Pak. Oke. For I, for jumlah aja ya. Jumlah in range berapa sampai berapa nih? Jumlah range sampai 4. 1. Misalnya 4 ya sampai 4 sampai Sampai 0, Pak. sampai 0. 0. 0, Pak. 0. 0 dalam jarak min 1. Min 1. Dengan jarak min 1. Kira-kira sudah benar nggak nih kodenya? Iya, Pak, bener. Coba kita jalankan ya. Kalau kita lihat ya. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Turunlah 2, mati 1, tinggallah 1, sampai 0. Karena di dalam ini masih ada jumlah sama dengan jumlah min 1 nih, Pak. Makanya sampai 0. Berarti coba kita ganti ya. Misalkan I in range nih. Kemudian jumlah sama dengan I. Gitu ya. Kita mau berhenti ketika I-nya 1 sebenarnya. Nih, kalau kita perhatikan ya. Mulai dari 4 ya. Kalau di sini mulai dari 4, I-nya 4 ya sekarang ya. Kemudian jumlahnya 4 berarti kan jumlah sama dengan 4. Cetak ini jumlahnya turun 1. 3. Kemudian I-nya turun 1. Jadi 3. Berarti jumlahnya sekarang jadi 3. Turun 1 jadi 2. Sampai sini ya. 3 turun 1 jadi 2. Kemudian I-nya yang turun sekarang. I-nya turun 1 jadi 2. Maka I-nya 2, jumlahnya jadi 2. Jumlah kurang 1-nya jadi 1. Nah, kalau I-nya turun 1 lagi, I-nya kan sudah sama dengan 1. Ketika I sama dengan 1, maka kita sudah keluar dari for loop ini.
Sudah bingung dari sini? Ini kita masih baru menggunakan range ya. Nah, kita langsung contoh ini saja ya sekarang ya. Kita contoh yang ini ya. For I in range 10, 1, min 1. Kita cetak print 5 kali 5 kali I sama dengan I kali 5. Kalau dilihat, dia berhenti sampai perkalian dengan 2. Kalau saya ingin dia sampai 5 dikali 1, gimana caranya? Apa yang harus saya ubah dari sini? 1 Pak bisa dirubah jadi 0. Nol, Pak. Satunya diubah jadi 0. Satunya diubah jadi 0, maka kita cetak sampai perkalian dengan 1. Nah, ini kan turun ya, 10 sampai 1. Sekarang kalau saya mau nulis sebaliknya, naik. Gimana caranya? Minus 1-nya dihilangin. 0 sampai 1. 0 sampai 11. 0 sampai 10, 0 sampai 11, terus ini jaraknya 1. 0 sampai 11 saya coba dulu ya. Jaraknya 1. Kalau 0 sampai 11 ternyata dia mulainya dari 0. Berhentinya benar sampai 10 ya. Karena ketika 10 ditambah 1, ini sudah berhenti ya. 10 tambah 1 kan 11. Syaratnya berhenti ya. Berarti saya harus mulai dari berapa ini? 1 Pak. Mulai dari 1. Oke. Nah, kalau misalkan nih, ini kan saya mau mulai dari 1, cetaknya 1 sampai 10. Dengan selisihnya, update-nya naik 1. Itu sebenarnya saya bisa langsung tulis range 11 Pak. range 10, tapi di sini saya pakai I plus 1. Kita bisa pakai ini juga ya. Range, oke. Saya mau tuliskan lagi di sini. Range 10 itu sama dengan range 0 sampai 10 dengan selisih 1. 0 sampai 10 dengan selisih 1 itu berarti maksudnya dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan selisih 1. Makanya itu kenapa di sini saya kasih plus 1. Kalau kita jalankan, dia harusnya nilainya true ya. Oh enggak memunculkan itu. Ya udah, enggak apa-apa. Misalkan ini saya ganti jadi 0, 10, 1, ya tetap sama. Tapi kalau tadi saya pakai 1 sampai 11 dengan selisih 1, atau 1 sampai 11 saja,
maka untuk mendapatkan hasil yang sama ini kita hilangkan. Plus satunya kita hilangkan. Karena nilainya langsung mulai dari 1. Jadi kalau pada intinya adalah untuk range ya, selama step-nya ini naiknya cuma 1, maka kita tidak perlu tulis. Ini mau saya tulis koma 1 sama nggak ditulis, dia sama aja. Oke, sekarang pertanyaan saya, kira-kira nih, kalau kita ingin menuliskan bilangan genap saja, dari 1 sampai 100, jangan banyak-banyak, 1 sampai 20. Kalau Koma 2. kalau yang range-nya tadi ditambah Pak, jadi 2. 1 sampai 20 berarti kan kalau sampai 20 ini sampai 21 ya. Terus range-nya naik 2. Iya, Pak. 2. Kira-kira yang dicetak apa ini kalau saya mau print ini? I, Pak. Nah, kira-kira keluarannya seperti apa nih kalau ini? Berarti dari 2 sampai 20, Pak. Bilangan genap saja 2, 4, 6, 8 itu, Pak. Itu satunya bukannya 2. Kita cek aja ya. Kalau misalkan 1 dengan selisih 2, kan yang di depan ini mulainya ya. Kalau kita lakukan yang seperti ini, karena mulai dari 1, maka ketika kita jalankan, yang dicetak adalah mulai dari 1, justru ganjilnya ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tapi kalau saya mulai dari 2, karena saya ingin memunculkan yang genap saja, maka saya harus mulai dari 2 dengan selisih 2. Ya. Jadi mulai ini benar-benar angka yang pertama dimunculkan. Oke ya. Sudah paham, sudah bingung? Terima kasih tadi yang sudah memberitahu kalau misalkan harusnya mulai dari 2. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya, nih. Ini nilai mulainya, ini kondisi berhentinya, ini perubahannya ya, bisa naik, bisa turun. Nah, terakhir sebelum kita ke latihan ya. Kita bisa menggunakan seleksi dan repetisi percabangan dan pengulangan secara bersamaan. Kemudian kita bisa menaruh ya pengulangan di dalam percabangan atau sebaliknya, percabangan di dalam pengulangan. Ya. Seperti kemarin ketika percabangan kita sudah bisa mempelajari yang namanya percabangan bersarang ya. Nah, pengulangan itu juga bisa bersarang. Kira-kira contoh pengulangan bersarang itu untuk apa kira-kira? Misalnya kayak yang pertemuan pertama tuh, Pak, yang jam waker tuh. Misalnya alarmnya sudah nyala lebih dari 3 kali, berarti orang itu harus bangun gitu, Pak. Misalnya belum dari 3 kali, maka dia
akan terus mengulang, Pak. Oke. Itu sepertinya masih satu pengulangan aja ya. Maksud saya pengulangan berselang itu ada pengulangan di dalam pengulangan. Contohnya saya mau cek dulu di latihan soalnya. Oh, nggak ada. Contoh Izin kayaknya menjawab, saya Pak. apa? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau ingin mengeluarkan output berupa kayak segitiga gitu, Pak. Angka bentuk segitiga. Oke. Ini contoh yang bagus ya. Misalkan saya ingin mengeluarkan bentuk segitiga seperti ini. 1, kemudian 1, 2, 1, spasi 2, spasi 3, 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4, dan sampai 1, spasi 2, spasi 3, sampai N gitu ya. Misalkan kita input N. Misal kita punya input N, kita mau membuat segitiga seperti ini. N sama dengan input. Masukkan bilangan bulat positif. Maka di sini kita buat 1 sampai N plus 1. Kemudian di dalam ini ada lagi for loop. For, misalkan saya pakai find J in range 1 sampai I. Oke, supaya memudahkan saya ganti deh notasinya. Ini baris. Kemudian kolom dari 1 sampai baris plus 1. Kondisi berhentinya adalah baris plus 1 ya. Maka kita cetak, misalkan yang kita cetak adalah angka kolomnya. Kolom dengan akhiran spasi. Baru setelah keluar, saya print satu supaya dia turun ke bawah. Di sini maksudnya apa? Nih, misalkan kita input N. N itu adalah banyak baris sama banyak kolomnya. Setiap baris saya memunculkan angka sebanyak nomor barisnya. Misalkan ini baris pertama, saya hanya munculkan 1 saja. Baris kedua saya munculkan 1, 2. Baris ketiga saya munculkan 1, 2, 3. Baris keempat saya munculkan 1, 2, 3, 4. Baris ke N saya munculkan 1, 2, 3 sampai N. Di sini kodenya kalau dilihat ya, barisnya itu dari 1 sampai plus 1. Ya. Karena kan saya mau mencetak dari 1 sampai N. Ya. Maka ini saya harus tulis 1 sampai N plus 1. Untuk setiap baris kita menjalankan ini. Nah, menjalankan ini kan mereka satu indentasi ya. For ini dengan print. Ya. Indentasinya sama. Untuk setiap baris pertama kita melakukan pengulangan kolom. Ya. Kolomnya mulai dari 1 sampai baris plus 1. Ini artinya apa? Ketika barisnya sama dengan 1, maka saya melakukan pengulangan kolom dari 1 sampai 2. Kalau barisnya sama dengan 2, saya melakukan pengulangan kolom dari 1 sampai 3. Dan seterusnya. Nah,
Untuk setiap kolom, saya mencetak angka yaitu urutan kolomnya dengan akhiran spasi. Dan ini diulangi sampai sampai kolomnya habis ya. Ketika pengulangan ini sudah berhenti, maka kita keluar, kita melakukan ini. Print ini untuk turun ke bawah, misalkan ini sebenarnya langsung aja ya, print /n gitu ya, atau apapun. Print sesuatu dengan ending /n. Jadi setiap kolomnya habis ya, kita ada di sini sekarang, kita turun ke bawah. Kalau kita jalankan programnya, misal saya masukkan 5. Saya masukkan 5. Oh, ternyata tipenya dia masih oke. Oke. Karena N-nya harus bilangan bulat ya. Kalau saya jalankan, saya masukkan 5 di sini. Dia akan muncul seperti ini. Dewa. Keren. Kayak segitiga lagi. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, sekarang latihan. Ya. Di sini ini berarti pengulangan bersarang ya. Intinya apa? Ada for loop di dalam for loop. Boleh nggak di dalam for loop ini kita kasih bukan for tapi while? Boleh aja. Karena kita bisa gabungkan ya. Misalkan di sini saya kasih kolom sama dengan 1. Kemudian saya ganti pakai while. While kolom kurang dari sama dengan baris. Kolom sama dengan kolom plus 1. Ini sama saja. Kalau kita jalankan, kita masukkan misalkan 5. Dia sama. Kita boleh pakai while, boleh di dalamnya pakai if lagi, atau di dalam while ada for, itu boleh ya. Sesuai kita nyamannya menggunakan apa. Cuman ya itu tadi harus hati-hati ya. Karena kalau kita pakai while, kita rawan terjebak dalam yang namanya infinite loop. Oke, sekarang latihan. Saya beri waktu 5 menit atau 10 menit untuk kalian membuat kode ini. Setelah selesai, seperti biasa, yang yang sudah selesai boleh sharing. Silahkan membuat kode program untuk latihan ini. Kemudian nanti kita bahas.
Oke, ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa membuat programnya? Yang mau sharing? Oke, kalau gitu kira-kira ini kita pakai for loop atau pakai while loop atau bisa pakai dua-duanya? Itu yang 10 buah berupa input apa terserah, Pak? Input ya. Perintahnya adalah menerima masukan 10 buah bilangan dari keyboard, berarti input, dan harus integer. Ada yang mau berbagi ke teman-temannya? Gimana? Ini diem semua karena sudah bisa semua atau kesulitan? Bingung input 10-nya, Pak. Cara input 10 bilangannya. Oke, yang lain? Yang lain gimana yang lain? Iya Bingung Pak, semua, sama sudah ngerti bingung semua cara atau lagi nginput kerjain? 10 Ya dia. bingung cara nginput 10 bilangan secara bersamaan itu Pak. Inputnya kan kita bisa pakai ini, kayak ini tadi, kayak di sini. Ini kan inputnya diulang-ulang terus ya. Karena kita input terus kan kita bisa pakai pengulangan. Ya. Kalau gitu langsung saya kasih contoh aja. Layar saya kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan, Pak. Pak. Oke, karena yang ingin kita lakukan adalah mungkin lebih baik saya share screen-nya. Kita ingin membuat program yang menerima 10 buah bilangan integer dari keyboard. Maka misalkan kita pakai for loop ya. For i in range 10 buah bilangan ya, kita 10. Yang kita lakukan adalah misalkan bilangan sama dengan integer ya, input masukkan bilangan ke
Misalkan ini dulu ya. Bisa nggak jalan dia? Ternyata nggak bisa pakai ini, berarti saya harus ganti cara pilih. Oh, dia mulainya. Oke, karena saya ingin tahu apakah program ini jalan dulu ya. Apakah kita bisa input dulu? Kita coba dulu input bilangan pertama. 1. Bilangan pertama 1, bilangan kedua 1, 3, 1. Berarti untuk input sudah berhasil. Sekarang tugas yang kedua adalah kemudian setelah input 10 bilangan selesai, maka kita menampilkan jumlah dari ke-10 bilangan itu. Oke, berarti kan kita perlu jumlah. Ya. Jumlah. Di awal jumlahnya berapa? Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan yang kita masukkan. Jumlah di awal berapa? 2. 0. Ya. Jumlahnya 0. Terus kita masukkan bilangan integer. Ya. Bilangan pertama ini terus jumlahnya diupdate, dinaikkan sesuai dengan sesuai dengan bilangan yang dimasukkan, ya, ditambahkan. Nanti for loop yang selanjutnya bilangan kita masukkan lagi, jumlahnya diupdate lagi dan seterusnya. Baru setelah selesai kita print jumlah. Kan gini. Kalau kita jalankan, ya. Kalau misalkan saya inputnya angka 1 semua, berarti harusnya jumlahnya berapa? 10, Pak. 10. 10 ya. Kalau saya inputnya angka 1 semua. Ya. 1, 1, 1, 1. Jumlahnya adalah 10. Sekarang saya inputkan sesuai dengan apa yang ada di contoh di slide. 2, 1, 0, min 9, 7. 2, 1, 0, min 9, 7. Terus 13, 2, 2, 1, min 1. Harusnya jumlahnya 18 ya. 13, 2, 2, 1, min 1. Jumlahnya harusnya berapa? 18. 16. Seperti ini. Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahannya, ada pertanyaan nggak? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Fungsi F di situ sama kurung krawalis itu gimana, Pak? Buat apa, Pak? Oke. Jadi ini di luar topik hari ini ya. Untuk mencetak sesuatu di apa namanya? Di Python itu ada banyak cara. Cara yang biasa kita gunakan kan adalah kita pakai print ya. Kalau kita print, kita bisa print langsung ini, seperti ini. Ya. Jumlahnya adalah koma jumlah. Ini walaupun yang ini string, yang ininya integer, kita bisa gabungkan. Atau kita mau print langsung semua stringnya, semuanya dalam string misalkan. Maka kita bisa plus str jumlah. Jumlahnya adalah ini semua dianggap sebagai string ya.
Karena yang jumlah kita ubah jadi string, berarti kalau kita penjumlahan, seperti yang kita pelajari di beberapa minggu yang lalu, ya, string tambah string adalah kita seperti menambahkan string baru di belakangnya. Tapi ada cara lain. Caranya yaitu kita menggunakan yang namanya fprint. Fprint bisa digunakan di Python, ini opsional ya. Kalian mau pelajari boleh, mau tidak juga tidak apa-apa ya. Pakai F ya. Kemudian stringnya apa yang mau dicetak. Misalkan ini. Jumlahnya adalah jumlah. Yang mau kita cetak itu. Nah, kalau kita mau pakai fprint, yang bukan string, yaitu berarti dalam hal ini yang berupa integer atau float, kita pakai kurung kurawal. Berarti ini yang dicetak adalah jumlahnya, spasi adalah spasi baru apa yang ada di dalam variabel jumlah. Kita pakai kurung kurawal. Kalau saya pakai ini masukkan supaya mudah ya. Satu. Yang dicetakkan adalah jumlahnya adalah 10 ya. Kalau kita perhatikan, oh ternyata fprint ini kita tidak bisa, maaf, ini kesalahan dikit. Ini harusnya print f. Ini kita bisa treatment string dengan cara seperti ini, pakai f. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. F ini adalah perintah untuk formatting ya sebenarnya. Misalkan jumlah kita mau kasih nolnya 3 di depan. Kita bisa kasih jumlah titik 2 03D. Kalau kita jalankan, saya jadi kebablasan. Gak apa-apa deh. 1. (03D) ini berarti kita bilangan itu yang kita cetak minimal 3 dengan diawali 0. Misalkan ya ini kita perpendek aja jadi sampai 3 aja ya, supaya gampang nunjukinnya. Misalkan saya pakai tetap 03D ya. Saya jumlahkan. Muncul jumlahnya 3, tapi diawali dengan 00. Enaknya pakai F ini kita punya kebebasan untuk formatting angkanya. Misalkan dia bilangan desimal, kita mau ubah menjadi berapa desimal di belakang, berapa angka di belakang koma, itu bisa. Nanti kalau misalkan cara formatting print ini silakan dipelajari sendiri ya, karena tidak wajib dipelajari di sini di mata kuliah PTIS, cuman nggak apa-apa untuk pengetahuan tambahan. Nah, sebenarnya for loop ini ya kita bisa ubah menjadi while loop, tapi kita bahas nanti hari Kamis. Sambil ada dua latihan lagi. Silahkan dicoba, nanti hari Kamis kita bahas. Oke, sekian pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Maaf ini saya kebablasan lagi 4 menit ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.